konten kreator. Yang pertama awalnya hari Senin itu ada dua Kak, kelihatan ada rambut saya diikat itu karena hari pertama itu sempat mati lampu, lalu dilanjutkan hari kedua. Terus tantangannya mungkin karena siswa SMP itu tidak boleh bawa HP, itu kan maunya backgroundnya itu dikerjakan masing-masing, jadi berkelompok seperti itu. Kalau dalam pembelajaran, apalagi ini kelas 9, mereka bisa diatur lah seperti itu. Itu aja ya. Kooperatif ya, kooperatif Kita anak-anak. berikan puas dulu. Ya. Terima kasih Bu Reza. Jadi kita tetap ya. Kalau itu berarti apa yang kita baikin nanti. Pengambilan ini sekali take aja Bu atau diulang lagi. Nah, ini berarti hampir seperti punya saya, video fullnya itu sekitar 59 menit punya saya. Artinya kalau sekali take itu alami, artinya ibunya itu ngambilnya itu alami, tidak ada persiapan yang lebih khusus. Mungkin siswa seperti di akomodasi dulu, disiapkan dulu, mungkin alami seperti ngajar biasa, hampir mirip seperti punya saya. Jadi seperti ada suara kayak ayam tadi mungkin kan masuk, itu kan suara-suara alami lah, mungkin ada suara-suara bisa nggak mengganggu segala. Itu hampir seperti punya video saya, cuma belum dikirim karena berapa kali ada kendala sinyal untuk kirim. Mungkin untuk saya lebih mengomen ke untuk videonya aja. Tadi sekilas saya lihat tuh videonya, mungkin untuk pengambilannya terlalu datar kameranya. Jadi waktu sebagian posisi kepala siswanya ada terpotong, itu kelihatan saya, itu di luar aja dari videonya aja. Waktu siswa berdiri ada sebagian yang waktu mungkin ice breaking ada sebagian kepala terpotong. Mungkin kalau bisa pengambilan videonya yang lebih disesuaikan agar semua siswa bisa terlihat aja. Itu aja dari saya. Terima kasih. Atau Pak Hadi ada tambahan? Oh aman. Pak Indra ada tambahan? Oh ya aman. Itu aja dari SMP 2 Pematang Harapan. Baik, kita tidak bisa Pak. Meski tidak bisa gini. Nggak enak. Iya, nggak enak. Oke, baik. Secara keseluruhan sudah mencakup dari apa yang sudah ada di kerangka pembelajaran dari awal pembelajaran inti sampai penutup. Nah, tapi ada beberapa mungkin yang perlu ditambahkan. Itu maaf kalau sampai kami keliru tadi melihatnya ya Bu Reza. Di bagian awal tadi awal ke inti itu terlalu cepat mungkin ya. Itu menurut pendapat saya tadi ya Bu Reza ya. Terlalu cepat pada bagian apresiasi ya, apresiasi itu langsung masuk ke inti kalau nggak salah tadi ya. Persepsi ya, langsung ke bagian inti pembelajaran, dan di situ juga langsung dibagi kelompok ya, langsung dibagi LKPD ya. Lalu yang ke berikut pada bagian apa tadi Bu? Kalau untuk diskusi sudah ya, bagian memahami itu mungkin tadi ada di soal apa Bu? Memahami soal LKPD untuk mengaplikasi mungkin dalam mengerjakan dan presentasi hasil LKPD-nya. Nah, untuk refleksi tadi sudah ada juga disampaikan, tapi untuk bagian kesimpulan tadi maaf, seharusnya kita mengajak siswa ya Bu ya, untuk refleksi juga mengajak siswa sama-sama membuat refleksi dan kesimpulan, bukan kita gitu maaf. Itu mungkin masukan dari saya, silakan boleh saya menambahkan. boleh saya komentar juga Bu ya. Jadi tadi di awal sudah, makanya saya tadi langsung minta Bu Yuvita menyampaikan dulu
kasih. Jadi video itu aslinya berapa menit Bu? 80 menit. Lalu dijadikan sederhana, berarti ada yang dikat gitu ya? Ada yang dikat. Jadi itu kita maklumi ya. Oke ya. Jadi itu tadi ya. Saya sekedar jadi kalau mau jelasnya, mari kita nanti berangkat ke SMP Paku untuk melihat yang ini. Oke? Oke? Dikerjakan itu sudah direncanakan dengan sangat baik. Terima kasih. Lagi ya. Ada masukannya ada? Ada masukannya nggak? Nggak ada. Sangat baik, silakan. Baik, ada masukan ya? Sebenarnya bukan masukan ke Ibu Yupita. Jadi ketika melihat Ibu Yupita di video itu, sebenarnya saya lebih melihat ke saya. Jadi bagaimana saya ke depannya juga harus mempersiapkan dengan baik seperti itu supaya hasilnya maksimal. Lalu dengan melihat Ibu Yupita mengingatkan saya bahwa kalaupun nanti misalnya ada diskusi kelompok di kelas saya, kemudian saya mempersilahkan peserta didik saya misalnya untuk menyampaikan hasil diskusi mereka, saya juga harus memberikan, terutama ketika mereka selesai menyampaikan hasil diskusi, perlu saya merasa saya harus lebih lagi memberikan semacam apresiasi supaya mental mereka tidak ini, apalagi ketika misalnya ada kelompok-kelompok lain yang berbeda begitu dengan mereka. Siapa tahu mereka kan seperti kita bisa kayak kena di mental, aduh kayak salah tadi itulah seperti itu. Jadi dari apa Ibu Yupita itu justru lebih saya melihat ke saya Pak. Jadi bukan ke Ibu Yupitanya, justru video Ibu Yupita itu mengajarkan saya banyak hal begitu untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. Kalau kita dengar bersama, tolong dong, apakah ada masukan untuk Bu Yupita, terutama tadi yang kendala-kendala misalnya terkait dengan video pembelajaran yang mau diputar. Ya, ada nggak masukan dari kita semua sebelum kita masuk ke instrumen itu? Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik. Ini siapa? Dan coba iya. Baik, ada masuk malu-malu pakai mix. Laptopnya pakai punya sekolah itu tadi kendalanya. Ada videonya tapi tidak ada suara. Jadi itu seadanya kemarin. Terus setelah saya tonton itu 1 jam 80 menit ya waktunya, 2 jam pelajaran, banyak langkah-langkah pembelajaran yang terlewati. Ya, saya sadari itu. Untuk yang kegiatan awal, pertanyaan pemantik tidak saya tanyakan karena cuma mengingatkan pelajaran sebelumnya. Terus lagi terus yang kedua itu tadi dilihat dari video kelompok 1 perempuan semua. Ya, saya bilang dengan mereka kok itu saya membaginya perempuan semua, laki-laki semua itu kekurangannya. Terus yang di kegiatan akhir itu saya cuma menanyakan ada 3 tadi bagaimana lupa saya. Yang pertama tadi bagaimana perasaannya hari ini, suka nggak dengan pelajaran hari ini, suka kata anak-anak. Habis itu apa materi yang menurut mereka kesulitan, katanya aljabar. Karena kan tadi itu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ada anak dari kelompok berapa yang si Rita Mila itu tadi, dia dijumlahkannya meskipun berbeda variabel. Sedangkan kalau di matematika untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kalau huruf atau variabel yang berbeda kan tidak bisa dijumlahkan. Nah, itu terus yang ketiga lagi saya. Ya mungkin itu yang akhirnya banyak sekali kekurangan dari kegiatan awal, inti sama akhir itu banyak. Saya menyadari sekali. Rencana kemarin itu video pembelajaran ada sudah saya downloadkan tapi itu tidak punya suara. Di mana itu
itu kekurangan dari saya. Mungkin cara mendownloadnya kurang tepat seperti itu. Maunya kemarin video kuliah itu ditayangkan, tapi tidak bisa. Iya, itu. Terima kasih. Nah, terima kasih. Ya, dipercepat videonya. Empat lima atau lima ya Bu Sufi yang sudah menggunakan PP. Terakhir tadi Anu sudah ditarik lagi ya? Sudah ditarik lagi? Nanti diubah lagi. Ya. Jadi di satu ya Bu ya? Di satu. Di UJT 1. Nah, kita ubah yang ada dulu. Ini kan nanti akan kita perbaiki gitu. Jadi yang itu yang maksudnya ketika kita lihat videonya tadi kan, itu kan NPP itu yang ada videonya tadi kan gitu ya, Bu Anu ya. NPP yang sudah diubah itu ada videonya yang tadi ditunjukkan. Nah kalau itu nanti video tadi yang kita lihat itu. Cuma untuk penutup itu untuk membuktikan bahwa anak-anak ini paham nggak sih terhadap pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Yang paling tidak kan belum ada asesmen yang Ibu bilang post test ibaratnya, post test di bab yang akan datang gitu kan. Nah tetap kita harus memberikan asesmen yang berupa, maksudnya anak ini paham nggak materi hari ini. Gitu. Makanya dilakukan secara lisan. Kalau seumpamanya diganti dalam bentuk angket boleh Bu? Karena kan sebenarnya kemarin itu mau membuat post test di akhir itu pakai aplikasi yang di ajarkan Playground. Ternyata saya coba sempat bisa di dalam ruangan. Pas mau hari hanya Bu, internetnya tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Hanya bisa ke ruang agama saya tes itu di ruangan agama, ternyata masuk ke dalam ruangan kelas tidak bisa. Jadi bagaimana ini mengubah lagi? Ya sudah, saya ambil aja untuk pemahaman, nanti saya lihat di refleksi akhir aja untuk pemahaman anak-anak itu yang mungkin saya perbaiki lagi. Baik, enggak. Jadi kita hanya melihat atau mengevaluasi pembelajaran yang kita sampaikan hari ini. Meskipun tadi itu diproses kan sudah tahu nih. Nah, tapi untuk mengingatkan kembali ya apa yang sudah kita pelajari tadi, berarti kita harus bertanya tentang materi yang tadi gitu. Meskipun pada akhirnya nanti kita di bab yang lain akan melakukan uji post testnya, kompetensinya, artinya kemampuan siswanya di bab 1 misalnya bab 1. Jadi tetap jadi kita tadi sudah belajar terkait dengan apa. Nah itu juga asesmen sudah, gitu loh. Ya, Bu Mareta. Jadi tetap harus dilakukan asesmen, artinya nggak harus asesmen kan macam-macam bentuknya. Ya. Jadi kalau di angket kan itu mungkin pada saat proses pembelajaran ya. Tapi pada intinya sebelum kita menutup, maksudnya mengakhiri pembelajaran, kita harus tahu anak kita benar-benar paham apa enggak. Nah, ya seperti itu Bu. Mereka sudah bagus. Ya. Terima kasih Bu. Ya mantap. Ya. Untuk yang pertama Ibu, saya juga mengadakan asesmen pembelajaran. Ada asesmen awal, itu di awal bab saya berikan pemahaman untuk menggali pemahaman awal supaya saya bisa menyusun strategi pembelajaran. Itu sudah dilakukan. Jadi lalu untuk asesmen formatifnya itu saya lakukan dalam pertanyaan terbuka, baik itu dalam pada saat pembelajaran, lalu proses pengerjaan LKPD dalam kelompok dan penilaian pengamatan perorangan, Bu. Lalu dalam refleksi singkat itu juga sebagai asesmen formatif bagi saya dan menjadi acuan untuk ke materi berikutnya. Nah selanjutnya untuk asesmen sumatif itu saya lakukan, itu saya ambil dari materi ini, itu 10 pilihan ganda dan esai, dan itu akan dijawab pada akhir pembelajaran di bab yang
sudah bab yang akan saya pelajari. Kalau sudah habis baru saya buat asesmen sumatif. Lalu yang tempat duduk tadi Bu, untuk anak-anak kami saya sudah koordinir ketika ketika saya memberi materi, posisi bangku mereka sudah menghadap layar. Jadi mereka tidak posisi belok seperti yang Ibu bilang tadi. Tapi anak-anak itu anak-anak sering membolak-balik kursi mereka sesuai kenyamanan mereka. Jadi saya juga bingung kenapa jadi rata lagi. Saya kan sudah susun seperti itu. Lalu saya bilang ke anak-anak sebelum pembelajaran, kalau diskusi kelompok bareng kalian pindah posisinya senyaman mungkin untuk diskusi kelompok. Saya juga mengamati itu tadi memang posisi mereka salah kalau seperti itu Bu. Dan untuk explaining tadi saya akan kurangi lagi Bu, karena saya melihat kebosanan peserta didik Bu, karena banyak dari peserta didik kami melalui pengalaman Ibu Eva dengan Ibu Yupita juga, ternyata mereka setelah ice breaking lebih semangat lagi untuk belajar. Jadi dari apa itu yang bersama kepala sekolah itu PM, KS kah? PM. bukan kata konteks mengajar lagi. Lupa, pokoknya ada diawasi oleh kepala sekolah. Supervisi. Ternyata melalui pembelajaran supervisi yang sudah dilakukan, ternyata anak-anak lebih bersemangat setelah ice breaking seperti itu. Jadi nanti saya coba kondisikan lagi Bu. Terima kasih atas masukannya, sangat luar biasa sekali untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mareka. Disampaikan hari ini gitu, anak-anak nggak lagi harusnya dikasih apa besok apa ya, besok apa lagi ya, nah kayak gitu harusnya yang berbeda sih.